Di video ini, kita akan membahas pertandingan persahabatan antara Manchester United melawan West Ham yang dimenangkan oleh MU dengan skor 2-1. Seperti biasa, kita akan bahas proses di balik gol yang terjadi. Gol pertama MU bermula dari free kick di area dekat kotak penalti yang dieksekusi oleh Bayindir. Bayindir mengeksekusi dengan mengarahkan bola jauh ke depan, tepatnya ke arah Cunha. Namun, bola tersebut terlalu deras sehingga Cunha tidak bisa menjangkaunya dan dapat diantisipasi oleh Wan-Bissaka. Karena membelakangi gawang lawan, ditambah adanya pressing dari Cunha, membuat Wan-Bissaka melakukan clearance. Bola tersebut menuju ke Dorgu yang dapat dikontrol dengan baik. Dorgu berada di situasi di mana dia dipres oleh Ward-Prowse dan punya 3 opsi umpan. Yang pertama adalah umpan ke Heaven, yang merupakan opsi paling aman karena sudah berhadapan dan jaraknya dekat dengan Dorgu. Yang kedua adalah Ugarte. Ini adalah opsi paling beresiko karena jaraknya yang paling jauh sehingga beresiko direbut oleh Soucek yang sudah marking dia. Selanjutnya yang ketiga dan opsi yang dipilih yaitu Maino. Maino jaraknya juga dekat dengan Dorgu dan meskipun harus sedikit merubah arah badan, mengumpan ke Maino memungkinkan MU langsung melakukan serangan. Setelah mengumpan, Dorgu langsung melakukan lari ke arah gawang West Ham. Dorgu, Maino, dan Cunha yang selanjutnya mendekat melakukan kombinasi third man run di mana Dorgu berperan sebagai orang ketiganya. Lewat kombinasi ini, Dorgu bisa mengekspos ruang yang ditinggalkan oleh Wan-Bissaka yang ikut naik untuk press Cunha. Namun, sebelum mencapai kotak penalti, Dorgu dilanggar oleh Guido Rodriguez sehingga MU mendapatkan tendangan bebas. Tendangan bebas yang dieksekusi oleh Bruno sebenarnya mampu diantisipasi oleh Todibo yang menyundul bola ke arah kiper. Areola sudah sempat menangkapnya, namun menabrak Diop sehingga bola terlepas. Bola tersebut menuju Heaven yang langsung menjaga bola dengan membelakangi Areola. Areola yang berusaha menangkap bola kembali malah mengenai kaki Heaven yang membuat MU mendapatkan penalti. Bruno mengeksekusi penalti tersebut dengan baik dan mencetak gol pertama untuk MU. Lanjut ke gol kedua MU. Gol ini bermula dari gol kick pendek yang dilakukan oleh West Ham. Areola yang menguasai bola sempat beberapa detik menahan bola karena mencari opsi umpan yang terbuka. Bisa dilihat kalau pemain MU marking seluruh pemain West Ham untuk mencegah melakukan build up. Di saat yang sama, Cunha mulai melakukan press melingkar ke Areola untuk mengganggu kiper tersebut sekaligus menutup jalur umpan ke Todibo. West Ham build up dengan 3 pemain sejajar kiper dan kedua wingback yang melebar. 3 gelandangnya punya peran yang berbeda, di mana Guido dan Ward-Prowse drop untuk membantu build up, sedangkan Soucek lebih tinggi posisinya untuk overload Euro bersama Diop. Ide dari West Ham adalah untuk membuka jalur umpan ke Füllkrug yang drop dengan melebarkan jarak antara Guido dan Ward-Prowse sehingga Füllkrug bisa drop di ruang kosong yang tercipta di antara kedua pemain tersebut. Namun, saat umpan dilepaskan, Maino yang awalnya marking Ward-Prowse bergerak untuk memotong umpan tersebut. Maino pun langsung memberikan bola ke Bruno. Kita perhatikan pergerakan dari Kilman saat Bruno menerima bola. Kilman yang awalnya mendekat untuk press Bruno justru menahan diri saat Bruno menerima bola. Padahal akan menyulitkan bagi Bruno kalau dia berada semakin dekat untuk menutup jalur tembakannya. Kenapa Kilman malah menahan diri? Hal itu terjadi mungkin aja karena Kilman menyadari bahwa ada 3 pemain MU yang bisa mengeksploitasi ruang di antara dirinya dan Todibo. Oleh karena itu, gerakannya dilakukan untuk mengantisipasi umpan yang Bruno bisa lakukan ke salah satu di antara 3 pemain tersebut. Tapi, Bruno malah langsung mengarahkan bola tersebut ke gawang Areola dan berhasil mencetak gol kedua di laga ini. Lanjut ke gol West Ham, Aguerd yang menerima bola dari Kilman langsung meneruskannya ke Diop. Diop jadi trigger press untuk MU sehingga Ahmad langsung press agresif ke Diop, diikuti oleh Bruno yang juga press ke Aguerd sebagai opsi umpan yang dimiliki oleh Diop. Bukan cuma Bruno, Maino dan Højlund pun juga langsung press ke pemain-pemain West Ham. Aguerd melakukan back pass ke Areola untuk menarik para pemain MU keluar. Areola yang juga dipres oleh Højlund memberikan bola ke Todibo.
Di sini bisa terlihat peran yang berbeda dilakukan tiga gelandang West Ham. Seperti di momen sebelumnya, Guido dan Ward-Prowse drop untuk menarik dua gelandang MU, Ugarte dan Maino untuk naik ke depan. Sedangkan Soucek berada di ruang antar lini sebagai target progresi. Todibo berhasil mengelabui Cunha dan memberikan bola ke Soucek yang bebas tanpa marking. Soucek bisa bebas karena dua striker West Ham, yaitu Bowen dan Fulkrug, berhasil mengunci 3 bek MU agar tidak bisa keluar untuk press dirinya. Soucek pun melakukan dribble, dan Bowen yang awalnya berada di antara De Ligt dan Heaven bergerak melebar agar bisa menerima bola lebih aman. Bowen lalu melakukan dribble menuju kotak penalti dan bisa mencetak gol di momen tersebut.